Soal-soal yang muncul di TWK SKD kemarin adalah soal-soal yang sangat hot, full penalaran. Mungkin teman-teman bingung, soal seperti ini aku harus cari di mana ya? Mungkin video ini tepat banget buat teman-teman karena aku akan membahas soal-soal terbaru yang muncul di TWK kemarin. Full penalaran, soalnya bakal mirip-mirip jawabannya dan super hot. Langsung aja yuk, kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Faiz. Ya, spesial banget. Kita akan bahas soal TWK yang muncul kemarin. Soalnya kayak gini, dan kayak gini. Yuk bahas soal-soal terbaru itu yang soalnya nalar bikin orang-orang bakal kripo. Yuk kita mulai, siapin alat tulisnya dan bersiaplah kita mulai. Soal pertama. Oke, soalnya tentang penalaran ya, tentang implementasi dalam kehidupan. Seorang karyawan bernama Budi memiliki etos kerja yang tinggi. Ia selalu bekerja dengan giat dan tekun bahkan di luar jam kerja. Budi juga selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Berdasarkan narasi tersebut, sikap Budi menunjukkan bahwa Budi ini memiliki sikap A. Disiplin dalam bekerja di tempat kerja, B. Keuletan dalam menjalankan profesi pekerjaan, C. Kerja keras dalam menjalankan pekerjaan, D. Ketangguhan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, E. Etos kerja dalam melaksanakan profesi yang telah diambil. Menurut aku ini bener-bener hot banget sih. Boleh deh teman-teman mau nyoba dulu yang mana nih? Oke, di video TikTok yang aku bahas kemarin, aku sudah menyampaikan bahwa tips-tipsnya ini berlaku untuk semua soal-soal TWK. Yang pertama adalah pahami teorinya dulu. Teorinya, konsepnya seperti apa nih materi-materi. Seperti kita belajar matematika, belajar konsep ya, belajar teorinya dulu. Nah, teorinya dulu apa nih terkait integritas nih? Ada disiplin, ada 9 nilai integritas ya. Disiplin, jujur, adil, tanggung jawab, dan seterusnya nih. Nah, kemudian setelah teman-teman udah memahami itu, maka yang kedua teman-teman harus apa? Harus cari kata kunci. Nah, untuk tipe soal yang panjang, teman-teman bisa baca 2 kalimat terakhir kalau soalnya panjang. Tapi kalau soalnya pendek seperti ini kurang lebih ada 3 kalimat ya, teman-teman bisa baca semuanya, nggak masalah. Untuk apa? Untuk menemukan kata kuncinya. Nah, setelah itu perbanyak latihan biar teman-teman terbiasa untuk bernalar. Nah, sekarang ini apa nih kata kuncinya di sini? Kita baca dulu atau kita cari tahu dulu definisinya. Nah, disiplin lebih kepada bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku ya, dan tepat waktu. Keuletan itu lebih kepada tangguh, kuat, dan tidak mudah putus asa. Dalam KBBI ya, keuletan sendiri adalah tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras. Jadi dia ketika ada yang gagal dia coba lagi. Dia tidak menyerah ya. Dia berusaha terus hingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ulet ya, terus ya konsisten dia ya. Oke. Menurut KBBI, kerja keras sendiri adalah perperangan, perjuangan ya. Artinya ini sesuatu yang melebihi dari apa yang harusnya dikerjakan. Dia bekerja melebihi yang seharusnya dikerjakan, bekerja dengan sangat keras gitu. Nah, ini melebihi daripada keuletan tadi. Kalau keuletan tadi kan tidak mudah putus asa, dia terus mengerjakan itu walaupun mungkin berat, dia coba pelan-pelan. Tapi kalau kerja keras tuh bener-bener full powernya dikeluarkan semuanya. Kerja keras ya. Nah, upaya dilakukan dengan tekun gigih dan penuh dedikasi untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, kadang-kadang juga menghadapi tantangan yang sulit. Ya walaupun itu sulit, dia bekerja dengan keras ya. Bahasanya banting tulang. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, etos kerja sendiri adalah sebuah kewajiban dalam bentuk tanggung jawab serta dalam pekerjaannya. Seorang dalam pekerjaannya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, seorang karyawan bernama Budi memiliki etos kerja yang tinggi. Berarti mengerjakan suatu kewajiban dengan sangat tinggi. Ia selalu bekerja giat dan tekun bahkan di luar pekerjaannya. Dia terus mengerjakannya bahkan di luar pekerjaan dia, di luar jam kerja dia gitu maksudnya. Nah, Budi juga selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Jadi dia berusaha dengan sangat keras ya. Yang dia lakukan tuh bener-bener luar biasa ya. Melebihi orang rata-rata, bahasanya seperti itu. Orang rata-rata bekerja sampai jam sekian, dia bahkan bekerja melebihi dari jam kerja dia gitu. Artinya dia bekerja atau berjuang dengan sangat keras. Maka itu kata kuncinya. Dan jawaban yang tepat, kalau disiplin itu bukan ulet, itu bukan keulet, lebih kepada kerja keras dalam melaksanakan pekerjaan. Itu yang dilakukan oleh
budi. Nah itu teman-teman ya, pahami dulu. Oh aku tahu sekarang, udah paham konsep teorinya, teman-teman tinggal cari kata kunci yang diminta di soal. Bekerjanya melebihi dari yang biasanya, bekerja di luar pekerjaannya. Oh ini berarti bekerja dengan sangat keras, maka jawabannya yang C. Yuk biar semangat, di Alfa itu satu selalu C. Biar semangat ini yuk kita yel-yel dulu yuk. Cirolupat, karena C itu cinta. Oke teman-teman, aku bakal fasilitasi soal-soal model terbaru. Terima kasih sekali lagi, ini adalah soal-soal yang disampaikan oleh para peserta. Jadi sekali lagi aku ngucapin terima kasih kepada para peserta yang sudah rela memberikan FR atau soal-soal model asli kepada Alfaiz. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah dukung channel Alfaiz. Semoga channel ini menjadi wadah teman-teman untuk belajar. Semoga channel ini menjadi wadah buat kami untuk memberikan soal-soal yang berkualitas kepada teman-teman seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Kita lanjut. Soal kedua, Anda merupakan fresh graduates yang sedang mencari pekerjaan. Ayah pacar Anda merupakan kepala dinas di suatu instansi menawarkan pekerjaan kepada Anda sebagai THL atau tenaga harian lepas tanpa perlu tes. Padahal posisi tersebut tidak sesuai dengan jurusan kuliah yang Anda pelajari. Namun ayah pacar Anda percaya bahwa Anda bisa beradaptasi dan mampu untuk mengerjakan pekerjaan sebagai THL. Akhirnya ayah Anda setuju untuk menerima tawaran Akhirnya Anda setuju untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh ayah pacar Anda disebut dengan A. Korupsi yang dilakukan dengan kesadaran tanpa melihat dampaknya. B. Kolusi yang dilakukan dengan sengaja untuk hal tertentu. C. Nepotisme dengan tujuan tertentu. Altruisme. Kemudian post power syndrome dalam kekuasaan yang sangat kuat. Menurut teman-teman jawabannya apa dari kasus yang ada di soal nomor 2? Oke, silakan teman-teman. Oh ini apa ya kak ya? Tapi ini aku tahu nih kak. Di sini aku tahu definisinya dulu kak. Baca definisinya dulu ya biar mantap ya. Korupsi tindakan memperkaya diri dan kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan. Entang-entang dia sebagai seorang kepala dia salah gunain kekuasaannya untuk memperkaya diri atau kelompok. Yang kedua kolusi, persekongkolan tersembunyi dengan pemberian uang. Wah ini nih persekongkolan ya. Ya kerjasama tersembunyi dalam pemberian uang untuk mencapai keuntungan bersama. Nepotisme, memilih suatu jabatan bukan berdasarkan dari kemampuannya, ya, tetapi dari kedekatan, kerabatnya, teman dekat, saudara, gitu ya. Ada hubungan di situ. Altruisme memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Post power syndrome yaitu kondisi kejiwaan karena kehilangan jabatan. Waduh, ngeri nih. Ngeri juga ini ya. Oke, kira-kira yang mana teman-teman ya kata kuncinya kak? Aku nemu di bagian sini kak. Ya. Di sini menawarkan pekerjaan kepada Anda sebagai tenaga harian lepas tanpa perlu tes. Nggak perlu tes. Kenapa ya? Padahal posisi itu nggak sesuai dengan kita gitu. Namun alasannya karena ayah pacar Anda yang nawarin. Berarti ada kedekatan, ada hubungan di situ. Apakah korupsi, kolusi, nepotisme, altruisme, post power syndrome? Oh, jelas kak. Ada hubungan. Wah, ini ada hubungan kedekatan. Ini sesuatu yang awalnya seret bisa jadi lancar, bisa jadi licin nih kan. Waduh kak, langsung aja kak jawabannya kak. Jawabannya pasti nepotisme yang C. Oke, aman ya teman-teman ya. Nanti bakal aku bahas juga di kelas online model-model soal yang terbaru ini ya. Teman-teman juga bisa belajar dari TikTok privat Alfaiz yang akan membahas video-video pendek, konsep-konsep pendek juga ya, sekitar 1 sampai mungkin 3 menitan ya teman-teman. Cek di privat Alfaiz TikTok ya. Lengkap banget. Lanjut. Oke, sebagai buktinya selalu di video Alfaiz aku bacakan testimoni biar teman-teman mantap. Oh bener gak sih Alfaiz ini nih? Katanya 1 juta subscriber nih, mana nih? Teman-teman yang udah pernah belajar di Alfaiz, kita bacakan semuanya. Alhamdulillah kak, nilai SKD kemarin ya 426. Terima kasih kak atas materi dan tryout materinya banyak yang muncul di soal SKD. Alhamdulillah berkah selalu. Terbukti ya, privat Alfaiz is the best. Mohon doanya kak supaya bisa lulus tahun ini. Amin kak, semangat. Di grup Telegram juga. Oke, di kelas yang part 3 ya. Di kelas kita cukup banyak ya teman-teman ya. TU-nya mirip banget ya, dapat gede alhamdulillah 455 ya. Oke, jadi banyak yang bilang soal-soal kita sangat mirip dengan tes asli. Kemudian ini juga dari Instagram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faiz sore ini sudah melaksanakan tes SKD CPNS di Kemendikbud. Alhamdulillah nilainya bagian passing grade-nya ini ya, lebih dari passing grade. Terima kasih banyak kak.
Saya ambil TO 1 9 sampai 9, sangat membantu sekali dalam belajar sekitar 1 bulan terakhir. Video pembahasannya juga sip. Mohon doanya Kak, semoga saya lolos ke tahap SKB. Amin. Dari Kak Yusuf Malang. Terima kasih Kak Yusuf, semoga berkah ya Kak, semoga keterima sebagai ASN Kak. Berkah selalu Kak. Semangat terus Kak, semoga makin semangat buat teman-teman yang nonton di video ini juga ya. Terima kasih Kak telah membantu, puji syukur dapat nilai 426. Soal-soal dari Kak Faiz cukup membantu, ditambah dengan TO ikut 1 kali. Mohon doanya Kak agar lulus ranking. Amin. TO Faiz lengkap di website tutorialfaiz.id. Ini sudah menggunakan TO yang terbaru ya. TO-nya nasional, rankingnya juga nasional. Kemudian yang kedua, kelas online-nya juga kita biasanya kalau penuh kita usahakan buat buka lagi ya. Karena kelas online kita membahas soal-soal yang terbaru dan durasinya lebih, kadang-kadang lebih dari 2 jam. Video-videonya juga ada video rekamannya, tugasnya banyak, soal-soal yang diberikan juga banyak. Semangat teman-teman, kita cek nanti di kolom deskripsi ya untuk teman-teman yang pengen join. Kita lanjut. Nomor 3, rela berkorban demi bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk bela negara yang paling tinggi. Rela berkorban berarti memberikan segala yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan nyawa sekalipun. Berikut ini contoh bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara kecuali. Nah, hati-hati. Yang pertama, seorang prajurit TNI yang gugur dalam pertempuran melawan terorisme, seorang dokter yang rela meninggalkan keluarganya, seorang pelajar yang membatalkan liburannya, seorang pengusaha yang rela menyumbangkan sebagian kekayaannya, seorang mahasiswa yang rela mengorbankan waktunya untuk menjadi relawan. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh yuk? Silakan. Oke, nanti di kelas online juga kita bahas terkait patriotisme nasionalisme ya. Nah, nanti ini mungkin kaitannya kalau rela berkorban itu lebih kepada patriotisme. Itu semangat atau jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran ya. Menurut KBBI, patriotisme adalah sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sementara dalam sebuah buku, Jiwa Patriotisme, oleh Sri Kartini, patriotisme berasal dari kata patriot dan isme. Artinya sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Adapun yang dimaksud dengan patriotisme dijelaskan menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, patriotisme merupakan sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Kemudian yang kedua, patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Patriotisme adalah sikap dan perilaku seorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan. Kata kunci dari patriotisme dan rela berkorban. Nah, di soal ini masih membahas terkait rela berkorban saja. Rela berkorban saja itu berarti sebuah tindakan yang dia lakukan ya, bahkan itu melebihi dari kewajiban dia. Kata kuncinya kalau rela berkorban itu berarti melebihi dari apa yang dia harusnya kerjakan gitu. Nah, dia rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan pikirannya ya. Di sini kata kuncinya apa Kak? Rela berkorban untuk negaranya gitu. Monggo teman-teman yang mau komen. Rela berkorban untuk negaranya, kepentingan negara. Mana nih kira-kira? Boleh komen, silakan teman-teman. Oke, yang A, yang B, yang C, yang D. Boleh Kak, silakan Kak. Di kolom chat kalau video ini live yang mana ya? Yang kanan apa kiri ya? Oke, boleh kayaknya di sebelah kanan deh. Boleh Kak, silakan Kak, di chat Kak. Diklik kolom chatnya, boleh komen. 1, 2, 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara kecuali A, seorang prajurit TNI yang gugur dalam pertempuran melawan terorisme. Ini bentuk rela berkorban untuk negaranya. Seorang dokter yang rela meninggalkan keluarganya, melebihi dari kewajiban sebagai seorang dokter untuk bertugas di daerah terpencil. Luar biasa. Seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Apakah ini untuk negara? Bukan tentunya ya. Seorang pengusaha yang rela menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk pembangunan di daerah tertinggal. Berarti untuk kepentingan negara juga. Berarti ini bukan, karena kecuali seorang mahasiswa yang rela mengorbankan waktunya untuk menjadi relawan bencana alam. Berarti untuk negara, alam, untuk negaranya berarti ya. Oke, berarti ini juga bukan. Nah ya. Oke, berarti ini peduli nih kan, sikap peduli ya. Oke, maka jelas banget yang kecuali rela berkorban demi bangsa, bangsa ini kan demi bangsa, masih demi bangsa yang E ya. Maka jawabannya yang C. Aman ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, sebelum kita ke soal nomor 4 atau nomor 5 ya teman-teman ya. Ini buku Al Faiz, ini informasi penting buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman belum punya buku buat persiapan belajar. Bukunya terserah mau buku mana aja boleh. Kalau mau buku Al Faiz ada di kolom deskripsi ya bukunya ya. Bukunya udah sangat lengkap, sudah banyak banget yang membuktikan ya. Ini terlaris nomor 1 di Indonesia teman-teman. Monggo ada di TikTok Shop atau di Shopee. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah ini Kak, alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan tes. Bismillah, menunggu perankingan secara nasional Kak. Semoga mendapatkan kesempatan untuk maju ke SKB. Saya baru bisa benar-benar belajar 2 minggu, memang butuh waktu. Terima kasih atas kontennya, paketnya, benar-benar memaksimalkan waktu untuk belajar. Trik and tipsnya yang berikan alhamdulillah mudah dimengerti dan bisa menjadi salah satu rujukan untuk belajar dalam waktu yang sangat mepet. Semangat Kak.
Soal-soal yang keluar polanya sama Kak dengan Kakak yang diajarkan. Semoga berkah selalu ya. Semoga makin mantap teman-teman. Yuk semangat semuanya. Semoga yang nonton video ini bisa keterima sebagai ASN. Amin. Lanjut. Nah, ada siswa yang ngasih soal, Kak ini kayak soal Kakak nih Kak. Ini soal yang Kakak kasih dan modelku dapat soal yang seperti Kakak kasih. Inilah soal yang ada di buku Al-Faiz ya. Pertahanan negara diselenggarakan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menjadi keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan hidup bangsa tentang pertahanan Indonesia yang sudah ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Indonesia 1945 adalah sebagai berikut kecuali. Monggo. Kira-kira jawabannya apa nih? Kecuali yang diminta ya teman-teman ya. Oke. A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. D. Hak dan kewajiban setiap warga untuk ikut serta dalam usaha pembelian negara. E. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, ini soalnya menurut aku bakal gocek sih teman-teman ya. Tapi hati-hati. Silakan. Oke, semangat buat teman-teman. Jangan sampai tergocek ya. Oke, apakah sudah? Silahkan teman-teman jawab. Oke, kata kuncinya berarti teman-teman harus tahu juga terkait isi dari alinea undang-undang ya. Di dalam undang-undang ada alinea 1, 2, 3, 4. Mungkin aku akan menjabarkan mungkin di sesi yang lain ya. Intinya ya ada alinea 1, 2, 3, 4. Alinea 1 terkait kemerdekaan ya. Kita merdeka, kita menentang penjajahan yang ada di muka bumi ini. Nah, di sini adalah pandangan hidup bangsa terkait apa Kak? Terkait pertahanan. Nah, tapi kecuali kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Berarti terkait konsep pertahanan. Ya kita harus terus merdeka. Kita harus mempertahankan itu. Nah, berarti ini konsep pandangan hidup terkait pandangan. Terkait pertahanan. Maka ini salah Kak. Ini kecuali ya soalnya Kak. A ini terkait pertahanan. Oke, kira-kira teman-teman mau jawab yang mana lagi? Mana yang bukan pandangan hidup bangsa tentang pertahanan Indonesia? Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti konsep pertahanan melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka ini juga bukan. Wes. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Ini lebih kepada cita-cita. Ini bukan. Hak dan kewajiban setiap warga untuk ikut serta dalam usaha pembelaan ini bentuk pertahanan juga, bukan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, ini adalah bagian yang menggocek. Dikuasai oleh negara. Ini adalah bentuk pertahanan kita. Kalau sampai ya bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh orang yang lain atau negara lain, itu bisa berbahaya sekali. Apalagi dikuasai oleh oknum-oknum tertentu, bisa dimonopoli nantinya. Ini bentuk pertahanan juga. Maka ini bukan. Biasanya orang-orang akan tergocek di E teman-teman ya. Ternyata bukan. Jawabannya yang C. Oke teman-teman di komen bener berapa salah berapa untuk soal-soal model terbaru seperti ini. Pokoknya kita akan bakal fasilitasi ya. Selain di kelas online tadi, di tryout juga di buku Al-Faiz juga lengkap. Atau teman-teman bisa DM Instagramku Priyot Al-Faiz atau Instagram pribadi aku Febri Ranfaiz untuk join di grup Telegram buat belajar bareng. Semangat ya. Lanjut. Oke, model soal integritas yang optionnya itu mirip-mirip. Tentang manajer proyek, manajer proyek, manajer proyek, manajer proyek, manajer proyek. Nah, seorang manajer proyek yang sangat bertanggung jawab dan dihormati di perusahaan ya, tiba-tiba mengetahui bahwa proyek besar yang dia pimpin mengalami masalah serius yang telah menghancurkan reputasinya. Dia menemukan bahwa salah satu bawahannya telah melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Manajer proyek ini memiliki opsi untuk menyalahkan bawahannya. Oh, jadi ada pilihan nih, nyalain bawahan atau mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan meskipun dirinya sendiri tidak melakukan kesalahan tersebut. Ya, bagaimana seharusnya manajer proyek itu bertindak sesuai dengan prinsip tanggung jawab? Oke, dan amanah. Manajer proyek tersebut seharusnya menyalahkan bawahannya. Manajer proyek tersebut seharusnya mencoba menutupi kesalahan bawahannya. C. Manajer proyek tersebut seharusnya mengambil tindakan tanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan bersama timnya dan mencari solusi untuk memperbaiki proyek. D. Manajer proyek tersebut seharusnya mencoba mencari tahu siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. E. Manajer proyek tersebut seharusnya menghindari konflik dan tidak mengambil tanggung jawab apapun atas kesalahannya. Oke, silakan teman-teman boleh komen kira-kira jawabannya apa ya. Boleh, silakan. Semangat buat teman-teman semuanya yang udah belajar di Al-Faiz ya. Semoga nilainya nanti maksimal. Kita tunggu teman-teman komen di YouTube Al-Faiz juga ya. Boleh teman-teman komen jawabannya di kolom komentar video, boleh silakan. Oke. Menurut KBBI, tanggung jawab itu dimaknai sebagai keadaan wajib
menanggung segala-galanya sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan, dan sebagainya. Seorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dia lakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini dia punya pilihan, nyalahin bawahannya atau mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan meskipun dia sendiri tidak melakukan kesalahan. Di sini dia seorang manajer, seorang pemimpin. Pemimpin itu berarti bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin, atas apa yang dilakukan oleh bawahannya tadi. Ketika bawahannya bersalah, maka tim itu juga dikategorikan sebagai tim yang bersalah. Maka sebagai pemimpin dia harus berani bertanggung jawab ya dengan apa yang dilakukan oleh timnya. Dan yang kedua, dia harus berusaha juga mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari apa yang dilakukan oleh timnya tersebut. Maka jawaban terbaik pasti jawabannya yang C. Oke, 5 soal semoga bisa membantu semakin semangat untuk belajar di soal-soal TBK. Jangan lupa aktifin loncengnya biar nanti kalau aku upload video baru, teman-teman yang udah subscribe nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Alfaiz ya. Kita lanjut. Buat teman-teman yang mau request materi, bisa tulis di kolom komentar dan bisa buktikan TO Alfaiz itu super hot yang sesuai dengan model mirip tes asli. Buktikan, boleh cek di TO part yang ketiga itu buat teman-teman yang jenjang sarjana ya. TO part 3 ini benar-benar hot, mantep banget teman-teman. Buktikan ya. Sisanya teman-teman bisa pelajari di buku Alfaiz yang terbaru ya, cetakan terbaru teman-teman. Semoga membantu semuanya. Sampai jumpa. Semoga berkah. Terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.